Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Trisel Livia dengan NIM J1F01802 mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai akad mudharabah. Untuk mengetahui penjelasannya, mari kita simak video saya berikut ini. Pengertian akad mudharabah. Mudharabah berasal dari kata al-darb bifil ardi, yaitu berpergian untuk urusan dagang. Disebut juga qirat yang berasal dari kata al-qardu yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh misconduct, negligence atau violation oleh pengelola dana. PSAK 105/8 memberikan beberapa contoh bentuk kelalaian pengelola dana, yaitu persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan atau force majeure, tanglism, dan atau yang telah ditentukan dalam akad atau merupakan hasil keputusan dari institusi yang berwenang. Jenis akad mudharabah. 1. Mudharabah mutlaqah. Mudharabah di mana pemilik dananya memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat. 2. Mudharabah muqayyadah. Mudharabah yang pemilik dananya memberi batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi cara atau objek investasi atau sektor usaha. 3. Mudharabah musyarakah. Mudharabah yang pengelola dananya turut menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Dasar syariah. Sumber hukum akad mudharabah. Menurut ijma ulama, mudharabah hukumnya jaiz atau boleh. Prinsip mudharabah sudah dipraktekkan sejak Nabi Muhammad SAW. Jenis bisnis ini sangat bermanfaat dan sangat selaras dengan prinsip dasar ajaran syariah. Oleh karena itu, masih tetap ada di dalam sistem Islam. Rukun mudharabah ada 4. 1. Pelaku terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana. 2. Objek mudharabah berupa modal dan kerja. 3. Ijab kabul atau serah terima. 4. Nisbah keuntungan. Prinsip pembagian hasil usaha atau PSAK 105/11. Dalam mudharabah, istilah profit loss sharing tidak dapat digunakan karena yang dibagi hanya keuntungannya saja atau profit, tidak termasuk kerugiannya atau loss, sehingga untuk pembahasan selanjutnya akan digunakan istilah prinsip bagi hasil seperti yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, karena apabila usaha tersebut gagal, kerugian tidak dibagi di antara pemilik dana dan pengelola dana, tetapi harus ditanggung sendiri oleh pemilik dana. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha. Mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan hasil usaha dan pengelola dana. Perlakuan akuntansi atau PSAK 105. Akuntansi untuk pemilik dana. 1. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. 2. Pengakuan investasi mudharabah. A. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. B. Investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan. 3. Kerugian. 4. Penyajian. 5. Pengungkapan. Akuntansi untuk pengelola dana. 1. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syariah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset dan kas yang diterima. 2. Penyaluran kembali dana syirkah. 3. Kerugian yang diakibatkan kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai pengelola dana. 4.
4 di akhir akad jurnal, 5 penyajian, 6 pengungkapan. Ilustrasi pencatatan akuntansi mudharabah. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut. A. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diberikan pada saat pembayaran. B. Investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.